Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku. Sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa melayani saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini renungan yang ingin saya bagikan sama saudara adalah Rise Again atau bangkit kembali. Hagai 2 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Adapun kemegahan rumah yang kemudian akan lebih besar daripada yang dahulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mungkin saudara pernah merasa menjadi orang yang sukses, berhasil, dan mungkin hari ini saudara sedang menghadapi penurunan. Dan saudara berpikir, bisa gak ya bangkit lagi kayak dulu? Mungkin gak ya saya bisa kayak dulu lagi? Dan seterusnya. Saya pendeta yang percaya bahwa di dalam Tuhan kita tidak mengalami penurunan. Walaupun mungkin kelihatannya turun, tapi sesungguhnya Tuhan dengan cara yang ajaib sedang mengangkat kita. Karena konsep turun dan naik manusia sama konsep turunnya Tuhan itu sangat berbeda. Bagi manusia turun naik itu kadang-kadang faktor ekonomi. Tapi bagi Tuhan turun atau naik itu adalah berdasarkan kedekatan kita sama Tuhan. Ada orang yang secara ekonomi kelihatannya turun, tapi secara rohani justru makin dekat. Ada orang yang secara fisik kelihatannya turun, tapi secara roh kelihatannya kuat. Makanya kalau kita menilai dengan sudut pandang Tuhan, kita cocok sama jalannya Tuhan. Tapi kalau dengan cara dunia, kita bisa kecewa. Ayat yang baru kita baca, terjemahan Inggrisnya bilang demikian. The glory of this latter house will be greater than the former. Kemuliaan dari rumah ini akan jauh lebih besar nanti daripada yang sebelumnya. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagikan sama saudara untuk bagaimana kita bisa rise again. Bangkit kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah iman, pondasi untuk bangkit kembali. Iman bukan sekedar keyakinan, tetapi dasar kebangkitan. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Kita gak bisa bangkit tanpa pondasi iman. Iman adalah kekuatan pertama yang membedakan antara orang yang menyerah dan orang yang keep on going, yang terus berjalan. Ketika kita melewati masa penurunan, kehilangan semangat, bahkan kehilangan orang-orang yang dulu bersama-sama dengan kita, imanlah pondasi yang menahan segalanya agar tidak runtuh. Iman bukanlah perasaan naik turun, melainkan keputusan untuk tetap percaya meski tidak melihat jalan keluar. Seorang hamba Tuhan mengelaborate iman seperti ini. Iman itu seperti mata yang memandang janji Allah dan berkata, aku melihat terang walau masih di tengah malam. Itulah yang dibutuhkan orang di saat mereka dalam tanda kutip sedang kelihatannya turun. Iman yang berani berharap ketika situasi tampak gelap. Iman membuat kita tidak menyerah atas keadaan, tapi tetap berdiri di tengah janji Tuhan. Karena Bapak Ibu dalam hidup ini, kita mau lihat apa? Kalau melihat keadaan pasti kecewa. Tapi kalau melihat janji Tuhan, kita akan dikuatkan. Bapak Ibu, Yohanes 11 ayat yang ke-40 bilang demikian. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan urutannya. Percaya dulu, baru melihat. Kita tuh sering ingin melihat dulu, baru percaya. Tapi Tuhan membawa kita pada level yang baru. Tuhan mau kita percaya dulu, maka kemuliaan Allah akan disampaikan. Iman sejati tidak menunggu keadaan membaik. Iman sejati yang bergerak bahkan ketika keadaan tidak baik. Iman tidak menunggu
baik dulu baru percaya. Tetapi imanlah yang membuat keadaan mulai berubah. Oleh karena itu, yang pertama, iman adalah dasar untuk kita bangkit. Punya iman, the best is yet to come. Yang lebih baik, lebih indah, lebih dahsyat, lebih mulia, Tuhan Yesus sediakan. Saya punya iman di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, bahwa yang terbaik Tuhan masih siapkan di depan. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita bisa kembali rise up, bangkit kembali. Bahwa Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mika 7 ayat yang ke-8. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Orang besar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang selalu bangkit lagi. Seorang hamba Tuhan pernah bilang demikian. Mungkin hari ini kamu jatuh, tapi kamu gak dibuang. Karena Tuhan tidak bawa kamu sejauh ini untuk meninggalkan kamu di sini. Kadang Tuhan tidak menghindarkan kita dari sebuah penurunan, tapi Dia tetap menanamkan roh untuk bangkit kembali. 2 Korintus 4, 8 dan 9 bilang demikian. Kami ditindas di segala hal tapi tidak terjepit. Kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Tuhan tidak menjanjikan kita tidak akan jatuh, tapi Tuhan jamin kita akan bangkit. Sama-sama tulis di kolom komentar bilang, saya pasti bangkit. Amin. Kadang kita berpikir hidup dengan iman bebas dari kegagalan. Padahal orang benar pun bisa jatuh. Tapi bedanya orang benar itu nggak tinggal di sana. Makanya firman Allah bilang demikian. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Alkitab nggak bilang gini, tinggal. Tapi Alkitab bilang melewati. Semua orang pasti pernah akan segera melewati lembah kekelaman. Tapi membedakannya, orang benar melewatinya, nggak tinggal. Tapi orang tidak benar tinggal di lembah kekelaman. Ada musim dalam hidup orang percaya namanya pruning season. Dipangkas untuk berbuah lebih baik. Dipangkas untuk dibentuk lebih baik. Tuhan sedang pangkas kamu. Dia nggak hukum kamu. Dia siapin kamu. Tanamkan dalam rohmu. Tuhan nggak hukum. Tuhan siapin. Tuhan bentuk. Ada musim baru dalam hidup ini yang Tuhan sedang siapkan. Setiap kali Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru atas hidup umatnya, Dia selalu memulai dengan memangkas orang tersebut. Jadi kalau hari ini sudah berada dalam masa pemangkasan, punya iman bahwa buah besar sedang dipersiapkan. Kadang-kadang a setback is a setup for a comeback. Kemunduran adalah cara Tuhan untuk membuat kita datang dan bangkit kembali. Yang ketiga, dasar untuk kita bangkit kembali, rise up, adalah kasih karunia Tuhan. That's good. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Semua yang kita lakukan, kerja keras, doa, pelayanan, gak akan berarti tanpa kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhanlah yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Rick Warren pernah mengatakan demikian, without the grace of Jesus, a hopeless end. With the grace of Jesus, an endless hope. Tanpa kasih karunia Tuhan, saya akan berada dalam hopeless, atau tidak ada harapan tanpa akhir. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, saya akan berada di pengharapan yang tidak berkesudahan. Grace is God's best idea. The voice that calls us to change and then give us the power to pull it out. Kasih karunia Tuhan adalah idenya Tuhan. Ide terbaiknya Tuhan adalah kasih karunia. Sebuah suara yang mengubah dan memberikan kita kemampuan untuk bangkit. Kasih karunia bukan saja berbicara masa lalu kita diampuni, tapi juga masa depan yang dijalankan dengan kekuatan dari Allah sendiri. Kasih karunia Allah membuka jalan baru. Sama seperti Allah membuka jalan kepada bangsa Israel. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan Mesir.
Tuhan buka laut itu. Hari ini pun Tuhan yang sama berkata kepada umatnya, aku akan membukakan jalan bagi kamu. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Punya iman bahwa kasih karunia Allah cukup untuk menopang setiap langkah kita. Kamu bukan masa lalumu, kamu adalah masa depan yang Tuhan sedang bentuk. Tuhan ahlinya untuk memberikan kepada orang a fresh start, permulaan yang baru. Bangkit dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan. Bangkit bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. And always remember this. Yang punya surga, crazy love with you. Tuhan berkati umatmu, berkati jemaatmu. Mereka yang sedang mengalami penurunan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka sedang mengalami masalah, Tuhan berikan pertolongan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, ada pemulihan. Kasih karunia Allah melimpah-limpah. Hamba mengucapkan kasih karunia Allah atas umatmu. Siapapun yang menonton acara ini, mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.